Pertanyaannya, oke. Apa bahayanya bayi berusia 4 bulan itu untuk tidur tengkurap? Mari kita bahas. Jadi tadinya sebelum tahun 1990 tuh ya, itu di Amerika itu disarankan untuk bayi dari mulai baru lahir dia tidur dalam posisi tengkurap. Lalu setelah tahun 1990 ke atas, kok dilihat bahwa ternyata bayi yang SIDS, ini SIDS ya, Sudden Infant Death Syndrome atau bayi meninggal mendadak, kok angkanya meningkat. Nah, akhirnya setelah dicari tahu, ternyata tidur tengkurap merupakan salah satu penyebab bayi bisa meninggal mendadak. Sehingga di tahun 1996, AAP, American Academy of Pediatrics, itu menyarankan untuk bayi sudah tidak boleh lagi tidur dalam posisi tengkurap dan disarankan tidur dalam posisi telentang. Atau minimal miring katanya. Gitu. Kenapa bisa gitu? Nih, ini semua adalah penjelasannya. Lagi-lagi panjang banget. Silakan baca atau googling sendiri tuh judulnya di atas. Intinya adalah bayi itu dalam posisi tengkurap itu kenapa mendekatkan resiko SIDS atau bayi meninggal mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome adalah ini karena hidungnya tertekan. Jadi dia ketekan gini, dia nggak sadar, kemampuan lehernya dia masih belum bisa angkat-angkat dengan baik, akhirnya dia kehabisan oksigen. Ada juga dibilang rebreathing of carbon dioxide. Jadi dia pada saat nafas karbon dioksidanya dia tarik lagi sendiri. Tuh ada urusannya sama diafragmatic fatigue. Jadi otot perutnya itu capek karena dia ketekan dan dia harus apa namanya? Dia harus bernafas gitu. Jadi akhirnya karena dia nafasnya menggunakan perut ya bayi kan, dia rata-rata dia mayoritas dia masih bernafas menggunakan perut. Nah itu akhirnya karena dia semalaman, akhirnya dia capek dan akhirnya dia nggak bisa nafas lagi. Maka daripada itu, bayi itu terutama minimal banget di bawah 6 bulan itu jangan tidur dengan posisi tengkurap. Kenapa 6 bulan? Karena 6 bulan dikatakan bayi udah bisa guling-guling sendiri. Jadi pada saat dia capek, pada saat dia kehabisan oksigen, dia bisa balik badan sendiri. Oke? Ini hal yang cukup cukup sering terjadi ya kalau misalnya teksturnya naik, terus pupnya malah jadi keras. Nah, jadi kan gini, kalau misalnya kita naikin tekstur kan secara otomatis itu akan dibarengin dengan penurunan jumlah air yang masuk. Nah, makanya kalau pupuk jadi keras itu biasanya adalah jumlah air yang berkurang karena kita naikin teksturnya itu tidak kita gantikan dengan cairan yang lain. Jadi kalau kalau misalnya airnya itu kurang, pupnya jadi keras. Jadi kalau setiap anak itu pupnya keras itu ada tiga hal yang ibu harus evaluasi. Yang pertama airnya cukup atau enggak, yang kedua seratnya cukup atau enggak, yang ketiga adalah jumlah lemaknya cukup atau enggak. Nah, tiga ini selalu selalu dievaluasi setiap kali kita naikin setiap kali anak tuh pupnya keras. Nah, kalau dia pupnya keras begitu dinaikin teksturnya sih kalau yang paling sering adalah karena cairannya dia yang berkurang. Jadi kita harus gantikan cairannya dengan minum yang lebih banyak lagi.